Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Chen Ping benar. Sekalipun mereka terluka, mereka tidak sebanding dengan mereka. Pada saat Suyuki terlempar mundur, Chen Ping melompat dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Mati. Meskipun pihak lainnya adalah seorang wanita, Chen Ping tidak menahan diri sama sekali pada saat ini. Tetapi tepat saat pedang pembunuh naga milik Chen Ping hendak membelah Suyuki menjadi dua, topeng di wajah Suyuki tiba-tiba terlepas. Sebuah wajah yang sangat familiar bagi Chen Ping muncul di hadapannya. Chen Ping tertegun, dan pedang pembunuh naga di tangannya seketika berhenti. Yuki. Chen Ping menatap Suyuki dengan kaget, matanya penuh kebingungan dan keterkejutan. Engah. Tepat saat Chen Ping menatap Suyuki dengan kaget, pedang di tangan Suyuki telah menembus tubuh Chen Ping. Melihat pedang panjang yang menusuk tubuhnya, Chen Ping bingung, Yuki, mengapa ini terjadi? Chen Ping menatap Suyuki, tetapi tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Suyuki menatap Chen Ping dengan cemberut di wajahnya, ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Sikat, Suyuki menghunus pedangnya dan menjauhkan diri dari Chen Ping. Chen Ping jatuh ke tanah, darah mengalir keluar seperti kolom air. Yuki, Chen Ping berjuang untuk berdiri, tetapi ada api yang membakar di sekitar luka pedang di perutnya. Rasa sakitnya membuatnya tidak mungkin berdiri. Ningxi tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, hahaha. Chen Ping, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini. Kita akan ke surga sekarang, kau sendiri yang pergi ke neraka. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia menarik Suyuki ke arah cahaya putih penuntun. Suyuki balas menatap Chen Ping dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Adik, apakah orang ini mengenalku? Suyuki bertanya, kakak senior, kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia orang jahat. Jika kamu membunuhnya, itu akan dianggap balas dendam untukku, adikmu. Ningxi menipu Suyuki, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju cahaya putih. Yuki, Chen Ping meraung, tetapi tidak berdaya menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Ningxi dan Suyuki menghilang. Chen Ping hanya merasakan layar hitam di depan matanya, dan dia pingsan. Entah sudah berapa lama, saat Chen Ping perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di Sekte Yuding. Lin Chong, Lin Kevan, Lin Keting, Hua Yuying, Liu Ruyan, Yi He, Yi Sa, Huo Feng, Bai Qian, Yu Jiameng, Gao Qilan, Ji Yun. Semua orang menatapnya, dan ketika mereka melihat Chen Ping bangun, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Tuan Chen, bangun. Chen Ping, kamu akhirnya bangun. Guru, hebat, Anda akhirnya bangun. Semua orang sangat bersemangat. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Chen Ping berdiri, menggelengkan kepalanya yang pusing dan bertanya. Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 bulan. Lin Chong berkata, 3 bulan. Chen Ping terkejut dan bergegas keluar dari Sekte Yuding. Dia tahu bahwa tangga menuju surga hanya ada selama 3 bulan. Jika tangga itu menghilang setelah waktu itu, Chen Ping tidak akan bisa pergi ke surga untuk menemukan Suyuki. Saya, Chen Ping, khawatir Suyuki bersama Ningxi. Jika orang ini Ningxi selingkuh, Chen Ping mungkin tidak ingin hidup lagi. Namun, ketika Chen Ping bergegas keluar dari Sekte Yuding, dia melihat tangga menuju surga masih berdiri di antara langit dan bumi. Chen Ping menghela napas lega saat melihat ini. Saat itu, di dalam tangga, pemuda itu menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan, waktunya sudah lewat, kita juga harus pergi. Omong kosong, siapa yang bilang waktu telah berlalu? Orang tua itu mengutuk, sudah 3 bulan, aku masih mengingatnya. Kata anak laki-laki itu dengan tegas. Orang tua itu menamparkan wajah anak laki-laki itu dan berkata,
jika aku bilang aku gagal, maka aku gagal. Diamlah. Pria muda itu memutar matanya ke arah pria tua itu. Dia tahu tuannya sedang menunggu Chen Ping. Selama Chen Ping tidak melangkah ke tangga menuju surga dan memasuki lorong petunjuk, maka mereka, sang guru dan murid, mungkin tidak akan pernah pergi. Tuan Chen, 9 dunia tangga menuju surga ini telah ditutup sejak lama, tetapi saya masih menolak untuk pergi. Saya tidak tahu mengapa, Lin Chong berkata pada Chen Ping. Mungkin aku tahu alasannya. Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa tangga menuju surga pasti sudah menunggunya. Sekarang setelah dia tahu bahwa tangga menuju surga tidak akan hilang, Chen Ping tidak lagi terburu-buru. Ningxi dan Su Yuqi telah mencapai surga. Bahkan jika Chen Ping mengejar mereka sekarang, dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, ia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di dunia sekuler, di mana ia masih memiliki banyak sanak saudara. Chen Ping memberi tahu semua orang tentang situasi Su Yuqi. Dia harus masuk surga dan membawa Su Yuqi kembali. Setelah menjelaskan situasinya, Chen Ping menghibur semua wanita tanpa pilih kasih. Setiap wanita diperlakukan sama. Untungnya, tubuh Chen Ping juga sangat kuat. Bahkan ketika berlatih kultivasi ganda dengan begitu banyak wanita, dia bahkan tidak bernapas dengan berat. Ia dapat dikatakan sebagai seorang pemancang tiang berjalan. Setelah menjelaskan urusan alam surgawi, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong kekosongan dengan satu pedang, dan celah kekosongan gelap perlahan muncul. Chen Ping memasuki celah kehampaan, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia sekuler. Melayang di udara, menatap dunia sekuler di bawah kakinya, Chen Ping merasa sedikit emosional. Sekarang dia telah tiba di dunia sekuler, bagaikan dewa sejati yang turun ke bumi. Pada saat ini, di Longmen, Kyoto, Jiruksue dan gadis-gadis lainnya sedang berlatih. Karena mereka memiliki keintiman fisik dengan Chen Ping, semua gadis itu memiliki darah Chen Ping di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih beberapa saat, para wanita mulai beristirahat. Saudari Ruksue, apakah setahun sudah berlalu? Bisakah kita membuka jalan antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan bertemu Chen Ping? Wu Meier bertanya pada Ji Ruksue. Saya juga tidak tahu, mari kita tanya pada Guru Hu. Ji Ruksue selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di depan semua gadis. Sejak Chen Ping pergi, Ji Ruksue telah mengelola seluruh Longmen. Long Ruotong juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini. Jadi dia sangat menyukai dan senang dengan menantu perempuan ini. Ada halaman yang sangat kecil di sebelah Longmen. Hu Mazi telah berpraktik di sini selama setahun terakhir. Aku tidak dekat dengan wanita manapun selama setahun penuh, dan yang kulakukan hanyalah berlatih. Ketika Ji Ruksue dan yang lainnya datang menemui Hu Mazi telah membuka matanya dan menatap langit biru. Pada saat ini, Hu Mazi tampaknya terlahir kembali, dan dia memiliki aura abadi. Ada secercah cahaya di matanya, bukan lagi tatapan penuh nafsu. Tuan Hu, periode 1 tahun telah berakhir. Bagaimana kita bisa membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan pergi ke dunia surgawi untuk bertemu Chen Ping? Ji Ruksue bertanya pada Hu Mazi. Hu Mazi menatap langit dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Yang akan datang, Ji Ruksue dan yang lainnya semua terkejut dan menatap ke langit. Benar saja, sebuah sosok jatuh dari langit, dan sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, sosok itu sudah mendarat di depan mereka. Siapa namamu? Melihat bahwa itu memang Chen Ping, Ji Ruksue dan yang lainnya semuanya terkejut. Chen Ping juga merasa gembira dan gembira saat melihat Ji Ruksue dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bertemu selama setahun. Gadis-gadis itu bergegas ke arah Chen Ping dan mengekspresikan emosi mereka,
dan Chen Ping juga menanggapi dengan antusias. Kayu kering dan api menyala dengan sangat kuat. Persetan, pergilah ke tempat lain, jangan ganggu hati rohaniku. Hu Mazi berteriak. Chen Ping melambaikan tangannya ringan, dan sebuah penghalang pun muncul. Hu Mazi hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersila dan berlatih keras, tetapi suara itu membuat Hu Mazi berkeringat di dahinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang itu menghilang. Chen Ping berjalan mendekati Hu Mazi, menatap wajahnya yang malu, tersenyum dan berkata, "Tuan Hu, kapan Anda menjadi begitu polos dan acuh tak acuh? Ini bukan karakter Anda. Pergi, 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 pergi. Kau kembali dan mengitari hati Daoku, hampir menghancurkan hati Daoku." Hu Mazi menatap Chen Ping dengan dingin. Chen Ping menatap Hu Mazi, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. "Tuan Hu, Anda, tulang abadi Anda." Chen Ping menemukan bahwa Hu Mazi sebenarnya memiliki tubuh yang penuh dengan tulang abadi, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. "Tahukah kamu, aku menikmati sumber daya yang tak terhitung banyaknya di alam surgawi dan mencapai prestasiku saat ini. Tetapi bagaimana Hu Mazi bisa menjadi begitu mengagumkan di dunia sekuler hanya dalam 1 tahun? Aku tidak menyangka matamu setajam itu. Jika aku bilang aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan mempercayainya?" Hu Mazi bertanya sambil tersenyum. "Percayalah." Chen Ping mengangguk. Selama tahun ini di dunia surgawi, Chen Ping telah mengalami segalanya. Mengapa dia tidak percaya pada reinkarnasi makhluk abadi? Lagi pula, apapun bisa terjadi. Ketika dia berada di dunia sekuler, Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Saat Anda mencapai alam surgawi, bahkan jika Anda menjadi abu, Anda dapat dibangkitkan. Sekalipun Anda telah mati selama 1000 tahun, Anda masih dapat dibangkitkan. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Haha, tampaknya kamu baik-baik saja di dunia makhluk surgawi, dan kamu bahkan percaya pada reinkarnasi makhluk abadi. Tetapi apa yang aku katakan itu benar. Jika ingatanku tidak tiba-tiba terbangun, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Hu Mazi tersenyum dan berkata, "Tidak heran kau berubah. Dulu kau tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik." Chen Ping bercanda, "Saya bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Jika saya tidak ingin membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi sesegera mungkin, mengapa saya harus berlatih begitu keras? Sekarang setelah kau baik-baik saja di alam surgawi, jangan lupa carikan aku beberapa gadis dari alam surgawi untuk bermain." Hu Mazi tertawa kecil dan berkata. Chen Ping menepuk Hu Mazi dan berkata, "Benar sekali, ini adalah guru Hu yang kukenal. Chen Ping, sekarang setelah kau kembali, pergilah menemui ibumu. Dia banyak membicarakanmu selama setahun terakhir," kata Ji Ruxue. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Ji Ruxue dan yang lainnya kembali ke Longmen. Ketika dia melihat Long Ruotong, Chen Ping mengikuti Long Ruotong dan menangis. "Ibu dan anak tidak bertemu selama setahun, aku sangat merindukan mereka. Pinger, apakah kamu baik-baik saja di dunia surga dan manusia ini?" Long Ruotong bertanya, "Bu, hebat sekali. Sekarang alam surga adalah wilayahku. Aku tak terkalahkan di seluruh alam surga," kata Chen Ping. "Jangan membual, kan?" Long Ruotong berkata sambil tersenyum. "Aku tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang aku adalah orang penting di dunia surgawi. Semua orang mendengarkan aku." Chen Ping berkata dengan serius. "Chen Ping, kamu tidak sedang mencari wanita di alam surga, kan?" Wu Meier memandang Chen Ping dan bertanya. "Aku." Chen Ping terdiam sesaat. "Meier, Chen Ping sangat luar biasa, wajar saja jika dia menemukan 1 atau 2 wanita di alam surga. Kamu tidak bisa membiarkan Chen Ping menderita di alam surga sepanjang tahun, kan?
Ji Ruxue berbicara membela Chen Ping saat ini. Chen Ping memandang Ji Ruxue dengan rasa terima kasih. Ji Ruxue sungguh perhatian. Wajar kalau ketemu satu atau dua, tapi bagaimana kalau tidak ketemu satu atau dua? Wu Meier terus bertanya, Chen Ping, berapa banyak wanita yang kau temukan di alam surgawi? Ji Ruxue berhenti berbicara mewakili Chen Ping dan menatap Chen Ping. Dia juga ingin tahu berapa banyak wanita yang ditemukan Chen Ping di dunia surga dan manusia. 1 atau 2, mungkin 20. Chen Ping berkata dengan agak malu. Apa, 10 atau 20? Semua gadis terkejut. Saudari-saudari, saya khawatir Chen Ping telah terkuras energinya di alam surgawi tahun ini. Kita para saudari tidak boleh bersikap lemah lembut dan membiarkan orang lain mengalahkan kita. Seranglah bersamaku. Ji Ruxue memimpin sebagai kakak perempuan tertua saat ini. Chen Ping segera kewalahan oleh gadis-gadis itu, sementara Long Ruotong mulai tertawa. Chen Ping bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, dan kemudian membawa Gu Linger ke Hongcheng untuk menemui Gu Wentian dan Su Wenzong. Namun, ketika Su Wenzong bertanya tentang Su Yuqi, Chen Ping hanya bisa berbohong dan menyembunyikan masa lalu. Setelah itu, Chen Ping pergi ke desa Chenjia untuk mengunjungi ayahnya Chen Baoguo dan Tang Hongying, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Chen Ping meninggalkan beberapa ramuan untuk orang tuanya. Lagi pula, mereka hanya manusia biasa dan tidak bisa berkultivasi, jadi tidak bisa membawa mereka ke alam surga. Hanya ada beberapa ramuan ajaib yang tersisa di dunia sekuler yang dapat memperpanjang hidup. Kemudian Chen Ping menatap Lin Tianhu dan Qi Feng lagi. Keduanya telah menikah, dan Qi Feng tengah hamil besar.